Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an, juga untuk mengetahui tentang Al-Qur'an dari berbagai macam aspeknya, dan insya Allah manfaatnya banyak, bukan hanya di dunia sampai akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian khusus, yaitu metode Asyurasmaniyah, sebuah metode yang dirancang agar kita mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bacaan Al-Quran, kemudian sedikit diurai tentang ilmu tajwidnya, khususnya yang sudah kita pelajari, yaitu materi utama 6 materi yang dibaca dengung, 5 materi yang dibaca panjang. Kita praktekkan, kita terapkan pada ayat-ayat berikut ini. Khususnya kita praktekkan pada surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Silakan dibuka mushaf Al-Quran masing-masing. Setelah kita baca, nanti kita urai sedikit tentang ilmu tajwidnya, kemudian tentunya yang berkaitan dengan kandungan Al-Quran, supaya kita dalam sisi lainnya mampu membaca Al-Quran, mempraktekkan khususnya surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini, juga memahami tajwidnya dan sekaligus memahami pesan-pesan yang disampaikan pada ayat ini. Karena pada surah Al-Baqarah awal ini menunjukkan secara khususiyah bahwa kitab suci Al-Quran itu diperuntukkan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu penting juga tentunya, di samping pembahasan tentang hukum tajwid juga maknanya. Baik, selamat menyimak. Al-Qur'annya dibuka ya pada awal surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Nah, pada ayat 1 ini disebut dengan mafatil suwar, yaitu pembuka surah, di mana dalam pembuka surah ini pernah kita pelajari ada 13 huruf ya. Yang 5 huruf dibaca panjang 2 harakat, yang 8 huruf dibaca dengan panjang 6 harakat, dan tambah 1 huruf lagi itu huruf alif dibaca pendek. Jadi mafatil suwar itu pembuka surah ya. Ini merupakan bagian daripada mukjizat Al-Quran, di mana huruf hijaiyah terdiri dari 28 huruf. Nah, yang dipakai pembuka surah adalah 14 huruf. Ini sangat luar biasa ya. Sehingga para ulama mengumpulkan dengan kata-kata yang sederhana, hayun tohuro ya. Hayun tohuro itu mafatil suwar, pembuka surah yang dibaca dengan 2 harakat. Ha, ya, toharo. Nah, dimaksud saja dalam Al-Quran ketika ada huruf 5 ini maka dibaca panjang 2 harakat. Contohnya surah Toha, Toha. Surah Yasin, ya-nya itu dibaca 2 harakat. Yasin, sinya 6 harakat. Hayun tohoro mempunyai arti adalah kehidupan yang bersih ya. Dari mafatil suwaranya ini memberikan contoh nasihat kepada kita agar kita hayun tohoro ya, kehidupan yang bersih. Bagaimana agar hidup kita bersih ya? Bersih badan kita, bersih rohani kita, bersih pemikiran kita, bersih akal kita. Ini kan sangat luar biasa ya, mengambil contoh dari kata-kata hayun tohuro. Kemudian yang 8 hurufnya adalah dikumpulkan nakusu asalukum. Nah, termasuk pada pembuka surah Al-Baqarah, yaitu huruf alif dibaca pendek, lamnya dibaca panjang 6 harakat karena termasuk mad lazim harfi musaqal. Kemudian mimati pada huruf lam bertemu dengan huruf mim itu disebut dengan idgham mimi, dan mimnya termasuk mad lazim harfi mukhaffaf. Ini dari sisi ilmu tajwid. Kemudian zalikal kitabu, za-nya adalah mad tabi'i. Zalikal kitabu, lafaz zalikal, kalnya itu termasuk idhar qamari, dan al-kitabu, taknya dibaca 2 harakat karena hukumnya mad tabi'i. Kemudian la juga mad tabi'i, la roiba, ya mati dan harakat fathah itu namanya harfulen ya. Harfulen itu dibaca 1,5 harakat, tidak boleh dibaca 1 harakat, tidak boleh dibaca 2 harakat. Makanya disebut dengan harfulen, itu huruf-huruf yang lunak ya, diayun sedikit. La raiba fi. Nah, ketika berhenti di kata-kata la raib, harfulen ketika waqaf atau berhenti maka dipersamakan hukumnya dengan mad ari sukun, dibaca 2, 4 atau 6 harakat ya. Fihi, fi ketika wasol dibaca 2 harakat, ketika waqaf dibaca 2, 4 harakat karena hukumnya mad ari sukun. Kemudian hudal lil muttaqin, hudalnya itu di situ disebut dengan alif lam idgham bila guna, atau asli itu idgham bi ghairi guna. Lil muttaqin itu termasuk mad ari sukunnya itu dibaca 2, 4, 6 harakat. Nah, ini beberapa contoh dari uraian sisi ilmu tajwid. Kemudian sedikit kita memahami makna pada kandungan awal surah Al-Baqarah. Satu sisi ya, dimulai dengan mafatil suwar ya, pembuka surah itu menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab suci Al-Qur'an. Kemudian dengan kata-kata zalikal kitab, Alkitab menuju kepada kitab suci Al-Quran
menunjukkan betapa agungnya Al-Quran. Kenapa? Karena yang menurunkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam konteks ini, kalau kita mengaku sebagai orang bertakwa, berarti termasuk orang-orang yang memanfaatkan, memaksimalkan kehadiran kitab suci Al-Quran dalam kehidupan kita. Artinya apa? Orang yang bertakwa itu tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu memanfaatkan kehadiran kitab suci Al-Quran ini sebanyak-banyaknya. Orang bertakwa adalah tiada hari tanpa membaca Quran. Lidahnya selalu basah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena ini khususiyah. Jadi Allah memberikan kekhususan kitab suci Al-Quran ini bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kita mengaku sebagai orang yang bertakwa, pastikan kita termasuk orang-orang yang rajin membaca kitab suci Al-Quran. Dan tentunya bukan hanya saja membaca Al-Quran, di samping kita harus mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar, juga orang bertakwa akan terus berusaha, akan terus berupaya agar mampu memahami, mendalami, menyelami isi kandungan Al-Quran yang dibacanya. Kemudian dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan penuh kasih sayang, Allah Subhanahu wa ta'ala merinci ciri-ciri orang yang bertakwa pada surah Al-Baqarah ini, mulai ayat 3, 4, dan ditutup kesimpulannya, natijahnya pada ayat 5, yaitu orang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib, ya. Ada surga, ada neraka, ada alam akhirat, adalah itu alam gaib. Kita harus beriman, meyakini bahwa suatu saat akan bertemu dengan kita. Nah, tentunya orang bertakwa ya berharap dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan daripada siksa api neraka. Kemudian wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat secara istiqomah dan berusaha baik dalam sholat maupun di luar sholat, selalu melaksanakan sholat dalam arti diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menjaga ketakwaannya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan selalu menafkahkan, mendermakan sebagian hartanya untuk menolong orang-orang lain, untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Kemudian juga orang bertakwa itu orang yang beriman kepada kitab suci yang turunkan kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu kitab suci Al-Quran, juga beriman kepada kitab-kitab yang ditulis sebelumnya. Wabil akhiratihum yuqinun, dan yakin terhadap adanya hari akhirat. Nah, ini orang-orang yang bertakwa. Kemudian ditutup ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, bukan hanya di dunia saja tetapi kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua dapat mempraktekkan bacaan Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah ayat 1-5 secara baik dan benar, kemudian memahami ilmu tajwidnya, juga memahami isi kandungan Qur'annya. Pastikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi pemirsa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.